Oke guys, kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini tentunya di channel Tutorial Channel. Tekan like subscribe-nya, tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Oke teman-teman, kita akan bahas lagi informasi Pi Network hari ini. Tentu pada malam hari ini saya ingin ngajak jalan-jalan dulu ya, karena ini momentum masih temanya jalan-jalan tahun baru. Semoga harapan baru dan ada kabar baru ya terkait Open Mainnet tentunya. Oke, malam hari ini menjelang penghantar tidur ya tentunya saya mau ngajak teman-teman nih ya untuk sedikit menghalu lah sedikit ya, tapi menghalunya tuh nggak sekedar asbun guys, bukan sekedar asal bunyi. Jadi asbunnya tuh ditinggalin ya. Sekarang tuh kita ngomongnya pakai data. Alah bang kirain bikin konten ngomong jelasinnya ternyata cuma baca panjul. Yang namanya orang ngomong itu harus pakai data biar nggak dibilang asbun gitu ya, walaupun datanya itu katanya berkedok valid tapi nyatanya nggak valid ya. Nah oleh sebab itu ya tentu di sini kita akan menghalu sedikit ya, tapi pakai data ya. Pasti ada apa namanya basicnya ya, ngomong itu harus ada basic datanya guys ya terkait dengan Pi Network, apalagi masalah harga nih, karena apa ya teman-teman, saya yakin yang masih bertahan itu karena tahu tentang harga Pi Network kedepannya ya, ini akan menjadi luar biasa kan gitu. Nah oleh sebab itu di sini kita akan menghayal ya, menghayal dulu tapi pakai data, menghayalnya sesuai analisa market ya, sesuai analisa pasar ataupun bursa kripto yang mengatakan Pi Network itu harganya sekian-sekian. Kita pakai data. Kita mulai dulu dari market, yaitu CoinGecko guys. Nah ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita menghayal dulu ya, referensinya dari market ini guys. Nah jadi ini kan token IOU ya, nanti saya akan jelaskan apa itu IOU ya. Yang jelas ini kita jalan-jalan dulu melihat market pasar. Saat ini harga Pi Network di CoinGecko itu kurang lebih 33,32 dolar guys. Nah ini ya, jadi nggak asal bunyi saya ngomong tuh pakai data ya, analisa dulu atau ya search dulu lah ya kita. Nah ini dia kapitalisasi pasarnya, volume transaksi 24 jam, supply beredar, total pasokan ya. Nah ini dia. Oke teman-teman ya, menurut CoinGecko saat ini harga Pi Network yaitu 33,32 dolar. Oke, kemudian kita beralih ke exchange CoinMarketCap. Nah harga Pi Network saat ini tuh 500.000 guys. Menurut saya harga segini ya udah lumayan lah ya bagi penambang seperti saya, udah lama gitu ya. Nah ini dia ya, 500.000 per satu koin. Oke. Nah ini sekali lagi ini token ataupun koin IOU. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan apa itu IOU. Oke. Kemudian di sini, nah dari menurut Ajaib guys, aplikasi Ajaib ini juga bursa kripto Indonesia ya, dia sudah terdaftar resmi legal di Indonesia, terdaftar di Bapepti. Di sini harga Pi Network di Cina menggemparkan komunitas kripto dunia, kata analisa daripada aplikasi Ajaib guys. Nah aplikasi Ajaib ini seperti kayak Pintu, Indodax, toko kripto ya. Nah gitu guys ya, udah terdaftar di Bapepti. Nah, di sini dikatakan dalam dunia perdagangan tentunya komoditas yang paling atau yang bernilai lebih akan memiliki harga yang mahal. Misalnya harga emas lebih mahal dibandingkan dengan harga perak. Dalam dunia kripto, harga aset kripto termahal dipegang oleh Bitcoin. Oke. Jadi fair ya. Memang Bitcoin saat ini nggak diragukan lagi, harganya udah naik gitu ya, sampai 700 juta gitu loh ya, yang juga merupakan salah satu acuan dalam pergerakan bursa.
kripto. Namun harga Pi Network di Cina digadang akan mengalahkan Bitcoin. Loh, kok bisa? Simak ulasan berikut ini. Nah, katanya sih Pi Network akan mengalahkan Bitcoin. Mohon maaf ya para suhu holder Bitcoin ya, ini kita menghalu ya, ini konten menghalu tapi pakai data guys, gitu ya. Mohon maaf kalau Anda pemegang Bitcoin terus Anda kesinggung dengan konten ini, ya terserah ya, ini kan data menurut Ajaib. Oke. Kemudian Pi Network didirikan, nah ini ya, Dr. Nicholas yaitu pendirinya, dan Cheng Diaofan tentu udah pada tahu lah ya. Pada tahun 2019 Pi Network itu menawarkan mata uang dengan konsep mining. Koin Pi Network yaitu Pi tidak dapat diperdagangkan secara gratis, ya, oke. Untuk mendapatkan koin Pi maka harus bergabung dalam sebuah grup yang terdiri dari 3 sampai 5 orang anggota atau security cycle itu ya guys ya. Pi Network tidak memakai konsensus POW ataupun POS seperti kebanyakan blockchain. Pi menggunakan sistem konsensus stellar, konsensus protokol atau SCP yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan mining melalui smartphone. Oke, benar ya. Dalam perkembangannya, Pi telah mengadakan event kolaboratif yaitu Build Pi Together yang diisi oleh para pendiri dan developer yang terlibat dalam pengembangan Pi. Lewat aksi ini, Pi mampu memiliki pengguna untuk jaringan testnet sekitar 29 juta pengguna dalam 2 tahun, yang artinya Pi memiliki rata-rata 61.120 pengguna baru setiap harinya. Keren ya. Nah, intinya itu perkembangan ya. Kemudian harga koin Pi yang menghebohkan. Nah, ini dia nih. Ketenaran Pi Network tidak akan terletak pada kemampuannya untuk melakukan mining melalui smartphone. Harga Pi Network ternyata mampu menarik rasa penasaran para investor. Oke, jadi memang ada investornya guys ya, sesuai dengan visi pendirinya Nicholas Kokalis yang menginginkan harga koin Pi Network tergantung kepada para perintis. Pi Network telah melakukan konsensus global untuk menentukan harga koin Pi yang akan digunakan pada saat perilisan mainnet publik. Ya, kita nggak berharap terlalu ini dini ya untuk open mainnet seperti yang udah disampaikan data kemarin dari Core Team. Kalau sudah 3 syarat itu terpenuhi, salah satunya adalah jika sudah 10.000 ya, udah KYC, kemudian 10 juta ya, 10 juta sudah KYC, dan juga 15 juta itu migrasi guys. Bahkan ada tanda-tanda open mainnet. Sementara saat ini masih jauh banget gitu ya, jadi ya tetap nikmatin aja, klik tanda petirnya guys. Oke. Kemudian beberapa negara mengusulkan harga koin Pi ya, ini dia ya, yaitu 100 USD. Ada juga yang mengusulkan harganya sebesar 6.000 USD untuk satu koin Pi. Kemudian harga koin terendah diusulkan oleh perintis di Thailand sebesar 0,36 USD. Ini sangat kecil banget ya. Sementara usulan harga Pi Network di Cina justru membuat gempar masyarakat Indonesia. Yang ngusulin Cina, yang gempar Indonesia guys. Bagaimana tidak, harga Pi Network di Cina yang diusulkan oleh perintis adalah sebesar 314.159 dolar. Harga satu Pi Network ke rupiah 2023 setara dengan 4,7 miliar ya, jika menggunakan kurs 1 dolar 15.000. Angka ini jauh melewati harga Bitcoin dan koin lainnya dalam bursa kripto. Padahal Bitcoin sudah terbukti menjadi koin acuan dalam pergerakan bursa karena pengaruh kapitalisasi pasarnya yang besar ya. Oke. Nah, kemudian lalu apa yang menyebabkan harga Pi Network di Cina diusulkan sedemikian mahal? Hal ini tidak lepas dari pengaruh komunitas Pi Network di Cina. Memang Cina ini memang luar biasa ya guys ya. Orang di Cina dianggap aktif membentuk ekonomi dunia dan perintis Pi Network diklaim mengambil bagian di dalamnya. Belum lagi koin Pi digadang akan dapat digunakan dalam transaksi harian di Cina. Wow ya. Sebagai penduduk terbesar di dunia, tentunya hal ini bernilai positif bagi pergerakan koin. Dengan akses staking yang mudah dan suplai koin yang terbatas menjadi alasan lain mengapa harga Pi Network di Cina dijadikan sebagai acuan harga koin Pi. Kemudian ada timbul pertanyaan nih, ya kan? Sekarang apalagi lagi geger gitu kan? Nggak open mainnet gitu ya, karena nggak membaca data. Sebetulnya di sini sudah banyak yang berbicara terkait dengan scam atau tidak gitu ya.
Di sini dikatakan tentunya dalam memandang koin Pi pasti ada pro dan kontranya. Ya iyalah, Bitcoin aja pro kontra di awal kan gitu. Sebagian orang menganggap koin ini adalah koin scam atau koin tipu-tipu. Jika dianalis ya, Pi Network memiliki total supply koin yang beredar hingga saat ini sebesar 65 miliar. Benar ya. Jumlah ini belum termasuk yang dimiliki oleh tim. Kalau nggak salah, tim itu memegang 20%-nya. Bayangkan jika harga Pi Network di Cina sebesar 314.159 digunakan sebagai harga koin, maka berapa nilai market cap yang bisa dicapai oleh koin Pi? Sebagai perbandingan, kita bisa mengamati Stellar yang merupakan pusat jaringan Pi Network. Oke. Stellar memiliki supply koin sebanyak 50 miliar dengan market cap sebesar 2,7 miliar dolar, namun harga yang dapat dicapai sebesar 0,11 guys. Ini ya. Oke. Nah, ini dia. Karena memang Pi Network ini dia masuk ke dalam jaringan Stellar Consensus Protocol guys. Ini data loh menurut analisa dari bursa ajaib guys. Sebagai perbandingan, kita bisa mengamati Stellar yang merupakan pusat jaringan Pi Network. Stellar memiliki supply koin sebanyak 50 miliar dengan market cap sebesar 2,7 miliar dolar. Namun harga yang dapat dicapai sebesar 0,11 atau 0,1 dolar guys. Oke. Nah, ya, sedangkan yang ibaratnya itu Stellar sendiri aja ya guys ya, itu 50 miliar, sedangkan Pi Network 65 miliar. Jadi berapa dong harga yang sesungguhnya dicapai gitu ya. Nah, kemudian kendati demikian, harga satu Pi Network ke rupiah 2023 yang mencapai sekitar 4,7 miliar ini tentu sangat menggiurkan bagi para investornya. Ya jelas, bukan para investor, para penambang juga jadi menghalu tinggi gitu kan. Hal ini dikarenakan dengan melakukan staking satu koin Pi saja, investor sudah untung besar ya jelas. Namun perlu diingat bahwa Pi Network juga belum menentukan kapan melakukan peluncuran mainnet publiknya. Belum lagi koin Pi tidak terdaftar dalam Bapepti sehingga termasuk dalam koin ilegal. Oke, jelas ya dari analisa menurut Bursa Kripto Indonesia, yaitu ajaib guys. Ya. Jadi sedangkan Stellar Consensus saja ya itu punya supply 50 miliar. Alah, pasti nih kalau saya bahas ini pasti ada yang komen, "Bang, itu kan harga di market Pi Network itu ditentukan komunitas." Oke lah, nggak apa-apa, komen aja nggak apa-apa, selagi itu komen yang baik nggak apa-apa ya, saya terima. Komen aja, komen. Oke, itu menurut harga dari Coin Market Cap, yaitu harganya 500 ya guys ya. Sedangkan kalau di aplikasi ajaib atau bursa ajaib tadi itu lebih banyak ke analisa penjelasan ya. Kemudian harga token Pi Network. Nah, ini dia. Menurut ini di sini. Nah, ini nih yang menggegerkan guys. Harga token Pi Network terus bergerak naik. Ini dia ya. Ini dari exchange Atlantis sampai 34,998 dolar di Atlantis Exchange selama 3 hari. Oke. Nah, ya. Jadi sampai kurang lebih ya di sini dikatakan bahkan sampai 70.000 dolar guys, ya. Sejak Januari, Pi Coin telah mempertahankan lonjakan stabil selama hampir 3 hari mencapai puncaknya di 70.000 dolar. Kalau di kurs rupiah 15.000 1 dolar berarti kurang lebih 1,5 M. Kurang lebih gitu ya guys ya. Nah, tapi ya terkait dengan itu, ini adalah token IOU guys, sekali lagi ya, IOU ya di market, belum token yang asli, masih nanti saya jelaskan terkait token IOU. Ini dia ya penjelasannya. Nah, apa sih token IOU itu ya? Menurut ajaib lagi nih dijelaskan ya. IOU atau IWU apalah bacanya ya, adalah sebuah istilah yang cukup sering digunakan untuk menggambarkan suatu janji untuk membayar utang di masa depan. Namun di dalam dunia kripto, IOU memiliki arti yang sedikit berbeda ya. Nah, dalam kripto mengacu pada token digital yang mewakili aset yang sebenarnya. Token ini ada
dan digunakan sebagai janji untuk membayar aset tersebut di masa depan. Token IOU ini dibuat di blockchain. Dengan teknologi blockchain, data bisa disimpan dan ditransfer dengan aman antara dua belah pihak tanpa harus memerlukan pihak ketiga. Jadi udah jelas ya di sini ya, teman-teman. Nah, di sini sebagai contoh, jika seseorang ingin membeli Bitcoin atau Picoin tetapi Bitcoin atau Picoin sedang tidak bersedia di bursa, maka bursa dapat mengeluarkan token IOU Bitcoin atau Picoin sebagai gantinya. Ketika Bitcoin tersedia di bursa, token IOU tersebut dapat ditukar dengan Bitcoin yang sesungguhnya. Jadi udah jelas ya apa itu token IOU. Jadi semua yang terdaftar di bursa-bursa tersebut guys, yang tadi saya sampaikan di Atlantis Exchange, kemudian di CoinGecko, di Ajaib, kursnya Bursa Indonesia, itu masih sifatnya IOU. Jadi istilahnya tuh masih apa ya, dikasih ini dulu guys, token yang bukan asli, tapi mereka itu berjanji, bursa-bursa tersebut tuh melisting itu mereka berjanji ketika nanti Pi Network membuka open mainnet, mereka akan berjanji mengganti dengan koin yang sungguhan dari Nicholas Kokkalis, kurang lebih gitu ya teman-teman. Nah, jadi kenapa saya menyuguhkan data-data tersebut? Kalau kita melihat dari harga-harga ini guys ya, menurut saya yang paling relevan itu dari penjelasan ini guys ya, karena dia berdasarkan analisa market pasar aja guys. Mungkin ini sebatas analisa market pasar menurut Ajaib ini guys ya, Bursa Ajaib ini, karena dilihat dari jaringan Pi Network itu dia masuk ke Stellar Consensus Protocol ya kan, sedangkan Stellar itu punya supply itu 50 miliar itu, market cap-nya itu hanya mencapai harganya 0,1, sedangkan Pi Network 65 miliar. Jadi berapa harga untuk sesuai dengan market cap-nya, kurang lebih gitu ya. Kalau teman-teman paham ya tentu nggak berharap lebih dari Pi Network ya. Saat ini ya kita tunggu aja lah ya, mengikuti aturan main dari core team. Oke teman-teman, paham ya sampai di sini? Semoga video ini mencerahkan dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada saran silahkan komen di bawah. Jika tidak suka dislike saja guys ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.